Halo guys, ketemu lagi dengan Arya Pamungkas 0203 ini sekarang channel adalah minuman kuliner. Di sini aku jual teh bangsawan. Ya, pertama kali di Semarang nih, rasanya teh itu sangat enak sekali dipadukan dengan es batu ya. Rasanya seger, tehnya itu rasanya kental kayak model jadul rasanya. Kadang kita nemuin teh yang rasa jadul itu kan jarang sekarang. Nah, di sini di Bangsawan ini kebetulan saya penikmat teh, jadi berbagai macam teh sudah saya rasakan. Akhirnya saya punya resep yang luar biasa. Jadi tehnya itu teh model zaman dulu, rasanya jadul banget, kental. Rasanya itu kental, ada wanginya juga, dan dipadukan dengan es batu sama gula yang pas. Jadi kalau untuk manis itu kan selera guys, jadi cocok untuk menghilangkan dahaga ya, apalagi dicampur es batu seperti ini. Ini Bangsawan ini tepatnya di lokasinya di Kali Pancur Indomaret ya. Di situ ada teh ampul Bangsawan, itu hanya satu aja. Jadi di lain tempat tidak ada. Aku ngeracik ini memang benar-benar saya pecinta teh. Dulu kopi, terus kopi beralih ke kopi sama alkohol. Karena asam lambungnya terlalu tinggi kopi, jadi aku kurangin. Terus akhirnya setiap hari aku minumnya teh. Dari awalnya itu aku nggak bisa minum air putih, terus akhirnya setiap hari itu aku beli teh kemasan berbagai macam merek. Tapi kenyataannya teh kemasan itu memang satu, ada pengawetnya, ada sakarnya, jadi gulanya nggak bagus juga, bukan untuk kesehatan lah. Di saat ini aku berpikir terus, sampai botol saya itu banyak bekas minuman kemasan itu banyak sekali. Aku punya ide, kenapa kita nggak bikin teh sendiri aja. Jadi setiap hari aku minumnya teh, kemanapun aku minumnya teh. Jadi aku nggak bisa minum air putih guys. Ya karena nggak tahu tuh ya, kalau alkohol masih minuman itu wajib ya, wajib sekali. Nah ini aku menciptakan teh ya, teh bagaimana tuh dari berbagai macam teh bisa menjadi racian yang seperti tempo dulu. Racian yang seperti tempo dulu dan rasanya khas, bener-bener khas, dan manisnya pas. Kalau secara manis itu kan ya sesuai dengan seleranya ya, jadi kita nggak bisa berpedoman manis atau tidak. Tapi kalau buat aku selalu bikin itu manis bagi aku, tapi kenyataannya untuk orang lain kemanisan malahan ya, gitu. Tapi kalau aku tidak manis nggak suka, makanya aku perpadukan antara ini. Semuanya ada ukurannya untuk pembuatan teh ini, juga takaran kayak kita membuat barista ya, bartender, itu ada ukurannya guys, supaya rasanya itu tetap sama gitu, tidak berubah ya. Memang belum bener enak sih ya, kalau tehnya kental, apapun diseduh dengan air hangat ataupun dengan es batu malahan kalau diseduh sama es batu kelihatan malah tambah seger lagi ya. Karena cuaca ini kan cuaca panas di sini, jadi memang cocoknya itu adalah minuman dingin. Di sini ada berbagai macam nih teh, bisa dari bahan teh itu bisa menjadi berbagai macam minuman nih guys. Ada contohnya itu ada milk tea, ada teh kampul, terus ada leci tea, terus ada green tea, jasmine, kan macam-macam. Padahal itu dasarnya satu nih, teh. Ternyata teh itu sangat bermanfaat sekali ya. Dan kalau enaknya kayak seperti ini, saya bikin itu tidak pakai pemanis buatan, asli gula murni guys, asli gula murni. Kalau untuk rasa-rasa kita campur dengan varian sirup kadang, kalau enggak buah gitu. Aduh, hancur minah, sorry guys, jatuh HP ini. Kita lanjut lagi.
teh bangsawan. Teh bangsawan ini baru kali ini aku menciptakan teh kualitas jadul, rasanya banget. Dan yang saya utamakan itu adalah rasa, bukan jumlah banyak ataupun murah gitu. Ini termasuk murah ya, harusnya 5.000, saya jual itu cuma jadi 3.000 rupiah pakai cup jumbo ya. Dan rasanya kalau biasanya kalau teh kampul yang ini teh original ya, asli teh original. Kalau biasanya kalau anak-anak kecil teh original itu nggak suka, biasanya digabung dengan rasa-rasa, ada susu, milk tea, chai tea, ya kan, ada leci tea, terus macam-macam. Pokoknya dari simbol bahan teh itu macam-macam. Di sini banyak ada tea, itu olahnya banyak sekali. Makanya dasarnya tea di samping di sini kita nggak pakai pemanis buatan ataupun nggak pakai bahan pengawet ya. Jadi aku setiap langsung 1 hari kita bikin, kalau sudah bisa ya udah bisa dibuat besok gitu, kita bikin baru lagi. Karena aroma teh kalau sudah dimasak 2 kali atau lebih itu mempengaruhi guys, jadi rasanya kurang seperti itu. Jadi kalau penikmat teh atau pembuat teh atau penikmat teh, mari kita gabung. Kalau kita bisa ngerasain teh gimana atau rasanya seperti ini. Teh bangsawan ini saya ciptakan dari ramuan saya sendiri. Karena kebiasaan setiap hari kita minum teh, saya minum teh gitu. Aku kebetulan saya nggak bisa minum air putih gitu. Kemanapun aku bawa. Dulu saya kalau mau pergi-pergi mesti beli di supermarket ataupun apa, minuman ringan, minuman apa namanya, kemasan. Tapi kenyataannya minuman kemasan itu kalau pada saat kita nggak dibuka aja, dikasihkan di mobil panas gitu, padahal harus disegel nih, sudah basi. Kalau nggak percaya bisa dicobakan. Tapi kalau yang ini, teh ini dengan memang tanpa pengawet, pemanis gitu, itu kasihkan 1 hari ya kita di dalam mobil gitu, kita minum lagi besoknya, kita minum lagi dalam posisi di mobil ya, sama-sama dengan suhu yang sama gitu kan, di mobil sama. Ini lebih rasanya masih bisa dinikmati dibandingkan teh yang kemasan. Apalagi teh kemasannya sudah dibuka terus kasihkan itu akan berubah. Kalau kena panas itu berubah. Tapi kalau teh yang asli tidak. Teh yang asli itu tidak berubah walaupun dipanaskan. Karena cara penyajian pun dia pemanasan, panaskan. Kita nggak perlu didinginkan gitu. Untuk mengawetkan nggak perlu, apalagi diawetkan dengan kulkas itu lebih awet lagi ya. Gitu, seperti itu. Ini tutorial aku sponsor teh bangsawan ya, teh bangsawan buatanku sendiri. Kalau pengen mau nyoba, monggo di sini bisa datang, kita join, kita nongkrong, kita cerita bareng, ya kan? Kita bisa nongkrong di sini. Tempatnya di mana? Di Jalan Ali Pancor Semarang ya. Itu di PT Indomaret, parkiran Indomaret, Untung Suropati Semarang. Di deket depannya BRT, jadi terminal BRT guys. Itu yang dulu saya ngevlognya cuma macam-macam kemarin ya, musik ataupun nyanyi. Sekarang aku berusaha untuk ngevlog yang bermanfaat. Jadi untuk kesehatan, teh juga bermanfaat sekali, bagus untuk orang yang diet gitu. Makanya ada diet melalui teh juga gitu, langsing gitu kan. Dan kalau yang paling enak memang teh yang murni asli, jadi kita nggak pakai bahan pengawet ataupun gula sakarin. Rasanya dalam cuaca panas pun kalau punya anku tuh kan guys, yang buat aku ini esnya itu mencair tapi rasanya masih ada gitu, rasanya masih ada. Karena aku biasanya menggunakan takaran sesuai dengan selera aku. Kalau nggak manis banget aku nggak suka gitu. Nggak manis banget aku nggak suka. Makanya di sini aku memang benar-benar selera manis. Tapi kalau sumpah manis dirasakan ke orang lain, wah itu manis dari aku. Iya memang selera aku. Kalau aku belum manis nggak, ya aku nggak tahu. Tapi kalau gula harus dikurangi ya bagi orang-orang yang biasanya diet gula ataupun apa, boleh sih gitu. Makanya saya sebutkan di sini, gula itu, manis itu adalah relatif selera, seperti itu guys.
Jadi teh ini bisa dinikmati dari anak kecil sampai remaja sampai orang tua. Karena kenapa? Saya buatan seperti ini, keluarga saya juga minum sendiri, anak-anak saya juga sebagainya. Jadi kenapa? Karena kita tahu buatan sendiri gitu. Aku sering suka gitu kalau untuk anak-anak ataupun untuk keluarga, aku nggak mau resiko untuk junk food ataupun apa, itu nggak baik. Kalau kita keseringan nggak baik. Nah, jadi aku sarankan kenapa aku usaha juga, di samping aku buat usaha juga buat konsumsi sendiri masalahnya. Jadi kalau anak-anak bikin minum ataupun buat apa gitu, nah kan lebih sehat ya, lebih sehat, lebih higienis gitu dibandingkan kita harus beli supermarket ataupun di mana dengan kemasan, itu udah baik. Makanya kalau ingin coba teh bangsawan pertama kali di Semarang, melangkah lebih awal. Kalau orang-orang kemarin, aku malah anak kecil bilang arti dari bangsawan itu adalah bangsanya Tangiawan. Ya bener, ya bener. Saya itu biasanya itu kan kalau pergi sukanya malam, kalau kerja sukanya malam, pulang pagi. Setelah pagi itu tidur sampai sore baru kerja. Nah, kalau penjual teh itu kan nggak bisa, jadi kalau malam ya mau yang beli siapa. Jadi mau nggak mau aku tetap pagi, kadang aku jaga sendiri, kalau nggak aku pakai pegawai atau pakai teman yang bantu gitu. Boleh join ke sini ke aku, cita-cita ngobrol tentang apa aja, nggak apa-apa di sini. Kita ngobrol, kita sounding. Oh iya, kalau ingin ngerasain teh yang ini gratis, monggo di sini nggak apa-apa. Setiap hari Jumat mungkin aku ada beberapa yang buat aku gratisin. Setiap hari Jumat itu aja. Bisa ngopi-ngopi, bisa. Tapi di sini nggak jual kopi ya guys ya. Di sini hanya jual teh. Cuma kalau tehnya ada variannya cappuccino, coklat ataupun apa, bisa di sini. Kita nanti buatkan di sini. Cuma saya sukanya memang teh, karena kopi itu kan kafeinnya terlalu tinggi. Kadang dulu aku pecinta kopi, cuma karena asamnya terlalu tinggi gitu, asam lambungnya, jadi keringat dingin keluar guys. Pas mentok itu, aku kalau satu hari itu bisa minum kopi itu sampai 20 cangkiran dulu. Alkohol lah pasti itu setiap hari, cuma kan nggak baik. Kalau alkohol masih kuat aku, kalau untuk kopi, apalagi kopi hitam, aku udah nggak kuat. Aku minum pas waktu disugati sama temen itu, disuguhi sama temen gitu, kopi hitam, aku minum sedikit aja langsung keringat dingin keluar, rasanya pengen mual gitu, karena asam lambungnya naik mungkin ya guys. Tapi kalau untuk teh ya, apalagi tehnya tidak pakai pemanis ya, tanpa pemanis buatan dan asli, tanpa pengawet, itu baik konsumsi untuk anak-anak juga. Asli saya jamin, di sini saya tidak jual pakai pemanis buatan atau pengawet. Nanti bisa dibuktikan. Kalau seumpamanya aku bisa datang di sini komplain ke saya. Pembuatannya teh saya biasanya itu one by one. Jadi kalau seumpamanya ada yang satu teko itu sudah dibuat dengan gula manis juga, kita nanti campurannya atau apa dan sebagainya. Kalau di sini kita bisa lihat, kita ngeracik seperti kayak barista, kita ngeracik seperti kayak bartender, ada ukuran-ukurannya guys. Jadi kita bilang dari tadi, semuanya pakai takaran. Kalau kita nggak pakai takaran, kita nggak ngerti, kita akan beda-beda rasa. Kita nggak akan dapatkan satu rasa gitu loh. Kita nggak akan dapatkan berbagai macam rasa gitu. Berbagai macam rasa, tapi itu olahannya bisa berbagai macam rasa, tapi standarnya rasa itu harus satu. Seperti itu kalau kita mau menikmati sesuatu minuman ya. Ya, berbagai minuman sudah saya coba semuanya, saya sudah coba. Kebetulan satu hari di sini aku jualan deh, malah minum sendiri banyak. Satu hari tuh aku bisa 4 sampai 5 cup, karena aku buat konsumsi sendiri. Ngapain aku beli gitu kan, ngapain kita harus beli, kita bisa buat sendiri dengan tingkat kesukaan kita sendiri gitu kan. Di samping itu juga untuk kesehatan juga ya juga bagus ya. Jadi
nggak pakai pengawet. Jadi untuk keluarga-keluarga, karena saya usaha ini itu juga untuk diminum keluarga, konsumsi kita sendiri. Jadi kalau kita buat asal-asalan berarti kita membunuh keluarga kita sendiri, bener kan? Seperti itu guys. Jadi aku perkenalkan untuk meracikan teh. Kalau ada yang lebih pandai dari aku bisa kesini, bisa nongkrong, kita berbagi cerita. Rasa teh itu aslinya kayak gimana tuh kita bisa minum. Ternyata teh itu juga bisa menghilangkan stres. Stres tingkat tinggi. Dengan kita biasanya kalau orang yang biasanya nggak pagi ngopi gitu. Tapi kalau dia punya asam lambung yang terlalu tinggi, ngopi kan nggak mungkin gitu. Biasanya dikasih teh hangat sama cemilan apa ataupun apa. Biasanya yang merokok juga gitu kan. Kalau merokok biasanya kopi. Ternyata kalau seumpamanya kopi itu ada kesehatan yang maksudnya tidak bagus untuk lambung, maksudnya kopi orang itu ada punya asam lambung tinggi ya, itu kan bisa beralih ke yang lain gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau orang suka kopi gitu. Aku dulu juga pencinta kopi sih sebenarnya, enak juga. Jadi disarankan kalau memang pada saat ini kan panas juga, cuaca tidak menentu, terus kondisi ekonomi juga semakin kayak gini, belum tentu banyak orang yang kerja keras, stres tanpa hiburan, biasanya seperti itu. Nah, waktunya kita menyantai, memanjakan diri dengan segelas kopi atau gelas teh atau kesukaan Anda, dengan menikmati Anda untuk tenang, gitu. Terus bisa mencari hiburan apa aja gitu kan. Bisa ngobrol sama teman, bisa ketemu sama teman sambil ngeteh ataupun ngopi. Jadi kita bisa hidup kita seimbang, sehat. Jadi kalau kita kerja terus gitu, tanpa hiburan juga kita bukan robot. Kalau kita minum terus tapi nggak kerja, ya kita mau makan apa gitu. Jadi cari pekerjaan yang Anda sukai ya. Anda sukai, terus jalani dengan ikhlas gitu, terus dengan lapang dada, ataupun apalagi itu hobi gitu kan, wah lebih bagus lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Biasanya orang-orang yang cenderung kerjanya terforsir waktu gitu, jarang ada waktu luang untuk keluarga atau jarang untuk nongkrong sama temen atau curhat, itulah tingkat stresnya tinggi. Jadi kalau menghilangkan rasa stres gitu, itu nggak mahal kok, bisa lewat nongkrong sama orang, terus ngeteh bareng yuk gitu, terus cerita apa, kita bisa tuangkan semuanya unek-unek yang di dalam hati. Oke guys, itu tips aku untuk hari ini, yaitu nikmatnya teh untuk berbagi kebahagiaan, ya kan. Sangkir teh itu bisa membuat kita nyaman, tenang, ya, menghilangkan stres juga. Jadi kadang-kadang yuk kita ngopi yuk ya. Kalau yang tidak suka kopi biasanya yuk kita ngeteh kemana yuk gitu. Oke. Jadi biasanya kalau seumpamane dengan kondisi seperti ini, ekonomis ini, itu banyak cenderung orang-orang yang giat kerja tapi lupa waktu, tidak memikirkan diri sendiri juga. Itu yang biasanya cepat terserang stres. Apalagi pasti kalau kita nggak punya uang, stres tinggi. Tapi nggak semuanya. Ada yang uang pas-pasan tapi dia happy. Nanti kita menjalani pekerjaan yang tidak, gajinya tidak terlalu tinggi tapi dia suka, dia tekuni gitu kan. Jadi bahagia juga gitu. Jadi kebahagiaan itu nggak harus kita kerja keras dengan hasil yang banyak, yang berlimpah gitu. Tapi enggak, hidup yang seimbang. Jadi biasanya kita ya kerja, ya ada hiburan, ya ada rohani. Jadi semuanya harus berjalan dengan seimbang. Kalau ini mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, jangan lupa pada yang puasa. Karena apapun yang kita lakukan tanpa ridho yang kuasa, biasanya ya nggak akan ketemu titik. Tapi kalau kita sudah usaha semaksimal mungkin gitu, semaksimal mungkin
Tapi kita kok belum tercapai apa yang kita inginkan, ya berarti itu ujian buat kita. Kita harus sabar. Siapa tahu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asalkan kita mau mendekatkan pada Gila. Itu aja. Ini intinya sisi yang ini adalah segelas teh, membuat inspirasi bisa menjadi orang yang kenapa berguna, karena bisa menghibur diri sendiri. Dong, diri kita nggak bisa menghibur diri sendiri, apalagi menghibur orang lain, gitu kan? Oke, salam sehat selalu, salam ngeteh bareng bersama Teh Kampul Bangsawan, melangkah lebih awal, tapi bukan bangsawan tuh bangsane tangyawan. No, ya, semangat. Oke, terima kasih.